izin Pak Ketua, kan sudah menyetorkan SPTJM. Kemudian BPKP melakukan verifikasi. Ternyata suara teman-teman betul, ada yang tidak adil dari SPTJM itu. Maka perlu diverifikasi supaya keadilan tadi betul. Sudah ditandatangani SPTJM, BPKP menemukan ini enggak sesuai. Yang mestinya tidak masuk dimasukkan. Nah, itulah gunanya BPKP tadi untuk independen tadi. Nah, cuman kemarin belum semuanya, baru sampling karena anggarannya belum ada. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi pendaftaran seleksi ASN di dalamnya P3K 2024 akan dilakukan. Hari ini saya mengingatkan kepada teman-teman, seorang honorer akan diangkat menjadi P3K 2024. Wajib penuhi 3 syarat. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN dan harus mendaftar. Untuk lebih jelasnya informasi ini, mari kita ikuti bersama. Dan saya harapkan kepada teman-teman, ikutilah dari awal sampai akhir agar Anda bisa mendapat manfaat dari video ini. Ini penting sekali Anda harus mengetahui. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 66, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dengan amanat ini, maka pemerintah harus segera mengangkat tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer menjadi P3K paling lambat Desember 2024. Apa yang wajib diselesaikan? Yaitu penataannya. Ada satu kata kunci di pasal 66 ini, yaitu penataannya. Apa yang dimaksud dengan penataannya? Kita memperhatikan di penjelasan Undang-Undang Nomor 20 ini, pasal 66 itu, bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, 1, validasi, 2, dan ketiga pengangkatan. Itulah yang dimaksud dengan penataan. Di dalam penataan non-ASN ataupun tenaga honorer, ada 3 syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap tenaga honorer, yaitu verifikasi, validasi, baru bisa diangkat. Yang dimaksud di sini verifikasi adalah pemeriksaan data, ketepatan data, konsistensi data. Itulah yang harus diverifikasi. Data siapa? Data tenaga honorer. Yang kedua, validasi. Validasi ini adalah pengujian dari suatu data ataupun dokumen. Ketepatan, kecermatan suatu data ataupun dokumen. Dokumen siapa? Dokumen dari tenaga honorer, termasuk SK-nya, gajinya, dan daftar hadirnya, itu akan divalidasi. Ketika nomor 1 verifikasi dan nomor 2 validasi ini dilakukan, maka akan bisa dilakukan pengangkatan. Syarat pengangkatan seorang tenaga honorer menjadi P3K harus melalui seleksi ataupun mendaftar di SSCASN. Ketika Anda tidak mendaftar, maka Anda bukan seorang tenaga honorer yang ikut seleksi tahun 2024. Mari kita dengarkan bagaimana seorang tenaga honorer itu tidak mendaftar di SSCASN. Apakah boleh diangkat menjadi P3K di tahun 2024? Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk
2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASN-nya mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak, untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Dari Kemenpan tadi menyampaikan yang ditakuti tidak mendaftar. Maksudnya yang ditakutkan tidak mendaftar, ketika Anda tidak mendaftar, maka otomatis Anda tidak akan bisa diangkat menjadi P3K. Walaupun data Anda ada di database BKN. Walaupun Anda sudah diverifikasi, divalidasi, tetapi Anda tidak ikut seleksi ataupun mendaftar di SSCASN, maka Anda tidak bisa diangkat menjadi P3K. Lalu bagaimana cara mendaftar? Ke belakang akan saya sampaikan. Dari penyampaian Menpan tadi, saya ada kutip di sini keputusan bersama antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, yaitu nomor 4 terhadap tenaga non-ASN yang sudah terdata. Artinya yang sudah terdata ini adalah yang sudah terdata di database BKN. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data tenaga honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non-ASN. Pasal 66 tadi, penataan tenaga non-ASN ataupun penataan tenaga honorer menjadi P3K harus melalui verifikasi dan validasi oleh BKN dan BPKP. Sekarang bagaimana cara kita mendaftar? Kita akan mendaftar di portal resmi BKN, yaitu melalui SSCASN ini. Ketika kita mendaftar nanti akan disuruh kita membuka akun. Inilah tata cara mendaftar seorang CPNS dan P3K. Karena ini kecil, kita coba perbesar. Inilah tata cara untuk mendaftar. Yang pertama adalah akses portal SSCASN. Alamatnya https://sscsn.bkn.go.id. Diminta Anda supaya membuat akun di menu registrasi. Untuk membuat akun ini, Anda perlu siapkan KTP dan buat akun di https daftar SSCSN BKN Go.id dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Ketika Anda sudah selesai membuat akun, maka Anda masuk di nomor 3, login. Login itu menggunakan NIK sebagai username dan password yang telah didaftarkan saat membuat akun di SSCASN. Lalu Anda lengkapi biodatanya. Melengkapi biodata itu termasuk melengkapi data diri, pilih jenis, seleksi, formasi, instansi, dan jabatan sesuai pendidikan Anda. SD pun bisa mendaftar untuk tahun 2024. Baru melengkapi data-data pendidikan. Nanti di situ Anda dokumen-dokumennya silahkan Anda upload. Maka sebelum mendaftar, semua data-data, dokumen-dokumen Anda harus siapkan. Untuk poin 5, 6, dan 7, 8, 9 belum diperlukan dalam pendaftaran. Yang diperlukan itu adalah poin nomor 1,
nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini. Itu sudah cukup dulu. Yang penting Anda ikut mendaftar. Jangan sampai tidak mendaftar ya. Anda bisa gagal menjadi P3K kalau tidak mendaftar. Jadi seorang tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Ada 3 syarat mutlak. Ditambah harus mendaftar di SSCASN. 3 syarat mutlak itu adalah verifikasi, validasi, dan itu akan diangkat. Seseorang honorer dikatakan P3K berarti harus diangkat. Siapa yang mengangkat? Pejabat tertentu. Pejabat tertentu siapa? Bisa bupati, bisa gubernur, bisa wali kota. Bagaimana tahapan-tahapan mendaftar di SSCASN? Seperti yang kita bahas tadi, yaitu pertama, akses portal SSCASN. Yang kedua, buat akun di menu registrasi. Yang ketiga, silakan Anda login. Yang keempat, lengkapi biodata Anda. Biodata sudah termasuk data diri, data pendidikan, data pekerjaan, SK-SK. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk diangkat menjadi P3K di 2024. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.